Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willy Azmialaudin dari jurusan Teknik Komputer 2020. Kali ini saya akan menjelaskan cara menginstal OS Windows 10 menggunakan VMware atau bisa juga menggunakan VirtualBox. Tapi kali ini saya menggunakan aplikasi yaitu VMware. Yang pertama adalah klik file, lalu pilih Neo Virtual Machine. Setelah itu pilih Custom Advanced agar kita bisa mengatur settingannya, lalu next. Lalu di sini pilih versinya, saya memakai versi Workstation 17, lalu next. Dan di sini kita bisa memilih jika kita ingin langsung memasukkan CD untuk diinstal, maka kita memilih yang ini, installer this image file shop. Lalu ketik browse dan cari ISO-nya, lalu klik open. Namun jika kita ingin memasukkan kasetnya nanti saja, di bagian saat memulai VMware-nya kita bisa memilih menu yang ini. Namun kali ini saya akan langsung memasukkan CD-nya, maka saya memilih menu installer this image file shop. Jika sudah itu lalu klik next. Lalu di sini kita beri nama, nanti virtual machine ini akan bernama apa? Saya namakan Windows 10. Lalu di sini adalah tempat penyimpanan file tersebut. Jika kita ingin mengganti tipe penyimpanannya, maka kita klik close. Lalu di sini tinggal pilih saja di mana kita akan menyimpan filenya. Jika sudah, lalu klik next. Dan sini kita pilih firmware yang akan dipakai, mau BIOS atau UEFI. Karena saya di sini akan melakukan instalasi seperti biasanya, maka saya memilih BIOS. Next, di sini adalah jumlah prosesor yang akan kita pakai pada virtual machine dan juga jumlah core-nya. Di sini saya menggunakan 2 prosesor dan juga 1 core. Lalu klik next. Dan sini adalah jumlah memori yang akan dipakai pada virtual machine, atau ini adalah jumlah RAM jika kita melakukan instalasi pada laptop atau komputer yang sebenarnya. Di sini saya memakai RAM-nya tuh 2048 atau 2 GB. Lalu kita klik next. Dan di sini adalah settingan network yang kita pakai. Ada settingan bridge, ada settingan NAT, host only, atau ini juga do not use a network connection, yaitu kita tidak memilih settingan apapun. Nah, kali ini saya akan memilih settingan NAT saja. Lalu klik next. Lalu di sini memilih I/O control tab, saya pilih LSI, lalu klik next. Di sini adalah tipe harddisk yang akan kita buat, yaitu harddisk virtualnya. Untuk digunakan pada VMware, saya memilih harddisk NVMe, lalu klik next. Dan di sini kita bisa memilih jika kita menggunakan virtual disk atau harddisk virtual yang sudah kita buat, atau kita membuatnya dari awal. Di sini saya akan membuatnya dari awal. Lalu saya akan memilih menu create a new virtual disk. Namun jika kita sudah memiliki harddisk yang sudah dibuat sebelumnya, bisa menggunakan ini saja, use an existing virtual disk. Lalu klik next. Dan di sini adalah ukuran harddisknya. Kita bisa setting seberapa saja. Saya di sini menggunakan setting 60 GB. Dan di sini kita bisa memilih apakah nanti si harddisk ini akan di-store dalam satu file atau akan di-store dalam beberapa file yang terpisah. Dan di sini saya akan memilih file tersebut akan di-store dalam satu file yang sama. Lalu klik next. Dan sini adalah nama settingan default virtual disknya atau VMware filenya, yaitu Windows 10 VMDK. Lalu klik next. Nah, di sini adalah informasi akhir dari settingan VMware yang sudah kita buat. Jika kita ingin mengkustomisasi lagi dari awal, kita bisa mengklik customize hardware. Lalu kita bisa settingan itu kembali jika kita ingin menambahkan atau menghapus suatu fitur yang sudah kita pilih sebelumnya. Jika sudah, langsung klik close. Lalu jika kita selesai men-setting semuanya, kita bisa klik finish. Nah, jika kustomisasi untuk instalasi awal barusan sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan
virtualnya. Ini adalah informasi spesifikasi yang sudah kita buat. Dan jika kita ingin menjalankan virtual mesinnya, maka kita tinggal klik ini atau klik tombol play. Lalu program virtual mesinnya pun akan berjalan. Kita tunggu dulu loadingnya. Nah, ini adalah tampilan awal sebelum kita melakukan instalasi, yaitu kita bisa memilih bahasa instalasi dan juga waktu atau format waktu yang akan kita pakai pada Windows tersebut, dan juga format keyboard yang kita pakai. Saya memilih settingan default saja, yaitu menggunakan bahasa Inggris. Lalu klik next. Setelah itu klik install now. Nah, di sini pertama-tama kita akan disuguhkan oleh menu, yaitu menu untuk mengaktifkan Windows. Kita sudah memiliki produk serial atau serial key untuk mengaktifkan Windows tersebut. Nah, di sini saya belum memiliki produk key-nya, yaitu kita tinggal menekan saja I don't have a product key. Lalu tampilan pun akan berganti ke menu selanjutnya. Setelah itu kita klik I accept Delay Center, lalu klik next. Nah, selanjutnya menu kita bisa memilih menu upgrade atau custom install. Karena saya akan melakukan instalasi lagi dari awal, maka saya akan memilih menu custom. Jika sudah, maka di sini adalah menu di mana kita bisa mempartisi harddisk mana yang akan kita gunakan untuk digunakan untuk melakukan instalasi OS. Di sini saya akan memilih harddisk drive 0, lalu kita klik format, lalu kita klik new. Setelah itu kita bisa memilih berapa harddisk yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan seluruh kapasitas dari harddisk, maka akan saya gunakan secara default, yaitu klik Apple, lalu klik OK. Nah, setelah itu bagian harddisk akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian sistem dan juga bagian harddisk digunakan untuk sebagai penyimpanan lokal disk C atau penyimpanan file-file sistem. Jika sudah, maka kita bisa pilih di mana kita bisa menginstal OS yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan partisi drive 0 partisi 2 karena ini adalah harddisk yang bisa kita gunakan karena bukan termasuk tipe sistem. Maka klik next. Setelah itu kita tinggal tunggu saja proses instalasi sampai selesai. Jika loadingnya sudah selesai, maka kita akan dihadapi dengan menu di mana kita memilih region yang kita tempati atau bahasa yang akan kita gunakan. Di sini saya memilih United States, lalu klik yes. Setelah itu kita memilih layout keyboard yang kita gunakan. Saya menggunakan layout US, lalu klik yes. Di sini kita akan ditawarkan untuk menambahkan secondary keyboard. Saya tidak akan menambahkannya, maka saya akan klik skip. Memasukkan akun seperti akun Microsoft yang akan kita gunakan.
Selanjutnya kita akan memberi nama user yang akan kita gunakan. Jika sudah, klik next. Di sini kita disuruh untuk memasukkan password. Jika sudah, maka klik next. Di sini kita disuruh untuk mengkonfirmasi password yang kita gunakan barusan. Jika sudah, klik next. Di sini juga kita bisa memilih pertanyaan-pertanyaan security atau pertanyaan-pertanyaan keamanan yang akan lalu kita klik limited experience. Jika sudah, kita jawab saja dengan jawaban yang kita inginkan. Klik next. Kita juga bisa memilih lagi pertanyaan yang lain. Next. Lalu selanjutnya kita akan settingan privasi yang kita gunakan dalam device kita. Kita bisa mengaktifkan lokasi, fingerprint latar atau lain-lain. Jika sudah mengaturnya, kita klik save atau terima. Lalu di sini juga kita bisa memilih settingan experience atau settingan yang akan kita gunakan pada PC kita, dan sini saya tidak akan menggunakan settingan tersebut, maka saya akan klik skip. Dan di sini kita akan ditawarkan dengan menu Cortana. Cortana adalah suatu menu pembantu untuk Windows. Karena saya tidak akan menggunakan aplikasinya, saya akan memilih Not Now. Jika sudah, maka kita akan masuk ke menu awal setelah instalasi tersebut, dan menu itu akan seperti ini. Proses instalasi yang sudah kita lakukan sebelumnya, maka ini adalah tampilan awal dari Windows setelah proses instalasi tersebut telah selesai. Mungkin segitu saja materi yang akan saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dalam penjelasan yang saya jelaskan barusan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.